masuk di sini, banyak banget yang sudah di WhatsApp, SMS, dan kita akan coba menyambungkan dengan telepon. Shalom, selamat pagi. Shalom. Shalom Bapak, dengan siapa di mana? Ya Bapak. Ya. Amin Bapak. Siap Bapak. Shalom Bapak. Berarti pertanyaannya bagaimana dengan orang yang tidak mau bekerja sama dengan benar dalam hal pelayanan? Bapak, jadi memang kalau kita kembali kepada Alkitab, nabi-nabi, rasul-rasul, Yohanes Pembaptis, bahkan Tuhan Yesus, ada juga orang yang tidak mau kerjasama dengan mereka. Bahkan Paulus pernah menyebutkan dengan istilah saudara-saudara palsu atau orang yang memberitakan Injil dengan maksud-maksud curang. Apa pengertian maksud curang? Mereka itu pro Yesus tapi anti Paulus. Padahal sama-sama beritakan Injil Bapak. Bisa jadi sama-sama beritakan Injil, sama-sama pendeta, sama-sama sekolah teologia. Dong cinta Yesus, bukan son cinta, modal son suka Yesus bu hamba. Nah ini memang sebenarnya sonde boleh juga. Kalau kita cinta Yesus, kita mesti hargai dan kalau bisa bergandeng tangan dengan hamba Tuhan yang lain atau anak Tuhan yang lain. Kecuali penyesat Bapak ya. Kalau penyesat yang sembarang, penyesat yang istilahnya ajar sembarang atau praktek pelayanan tidak alkitabiah, menurut saya kita tegur dia. Kalau tegur dan dia tidak mau dengar, berarti kita tidak sejalan begitu. Nah kalau itu tidak kerjasama tidak apa-apa. Karena apa? Tegar tengkuk, kepala batu, tidak mau dengar-dengaran orang. Tapi kalau yang mau dengar, yang mau kerjasama, sebaiknya kita kerjasama, saling melengkapi dan saling menguatkan. Ya Bapak ya. Kalau saya pribadi Bapak, puji Tuhan kalau masih di Kupang, saya kerjasama dengan banyak gereja Bapak. Ya 1-2 orang sah. Dan kebanyakan kalau yang dukung pelayanan kami itu biasanya umat, jemaat. Kalau jemaat paling support, paling dukung. Tapi kalau kadang-kadang di kalangan rohaniawan yang saya lihat, entahlah mungkin karena kami baru atau bagaimana mungkin sebab jadi mereka tidak terlalu dukung. Tetapi puji Tuhan tidak soal. Yang penting umat tetap dukung. Sama kayak Tuhan Yesus dulu Bapak. Itu ahli Taurat, Farisi dan pemimpin-pemimpin rohani yang paling sarang Tuhan Yesus. Tidak semua. Ada juga imam-imam yang percaya, ahli Taurat yang bertobat ada. Tapi mayoritas pemimpin-pemimpin rohani zaman Tuhan Yesus pelayanan, mereka tidak dukung Tuhan Yesus, tidak mau kerjasama. Anggap Tuhan Yesus sebagai saingan. Anggap Tuhan Yesus sebagai ancaman. Anggap kehadiran Tuhan Yesus ini menarik massa lebih banyak. Makanya ada usaha mau bunuh Tuhan Yesus tuh, begitu. Dan ya kami hamba-hamba Tuhan justru mesti siap konsekuensi itu, begitu Bapak. Jadi kalau ada yang bisa kerjasama syukur, ada yang tidak bisa dipaksakan juga. Begitu Bapak ya, Tuhan berkati. Baik, kita ke pertanyaan yang sudah masuk di sini. Ini bertanya soal kisah Lazarus, Bapak Pendeta. Siap. Jadi Lazarus, iman daripada Maria dan Marta dapat membangkitkan Lazarus. Nah, apa benar iman orang lain dapat menolong menjawab doa kita? Karena ada yang pernah mengatakan bahwa iman orang lain dapat membantu kita untuk menjawab doa-doa kita.
Tapi sebelum Pak Pendeta menjawab, Siap. oke, baik. Di telepon bisa dicoba kembali. Silakan Pak Pendeta dengan pertanyaan tadi. Iya, jadi kalau kita lihat kasus Lazarus, lalu ada pertanyaan ini, kekasih Tuhan, katanya iman dari Marta dan Maria yang membangkitkan Lazarus. Jadi iman orang lain bisa berdampak atau bisa misalnya bawa berkat, bawa kesembuhan bagi orang lain. Bagaimana tanggapan saya? Tanggapan saya begini, yang pertama, kalau Anda pakai data kebangkitan Lazarus yang tercatat di Yohanes 11 itu, sepertinya keliru. Sebab dalam kasus kebangkitan Lazarus, itu bukan iman Marta dan Maria. Baca baik-baik. Marta dan Maria justru kecewa. Marta dan Maria justru semacam bernada mengkritisi keterlambatan Tuhan Yesus. Sampai dengan Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus ada, berarti ketemu saudara sonde mati. Jadi kalau Anda bilang iman Marta dan Maria salah, itu ayat terlalu banyak. Di dalam Yohanes 11 itu ada 57 ayat. Jadi saya tidak mungkin baca satu persatu, tapi saya berkali-kali dalam khotbah data ini saya pakai. Nah, keliru kalau Anda bilang kebangkitan Lazarus adalah peran iman Marta dan Maria. Sonde, Marta dan Maria dalam ini cerita nih, sonde beriman sama sekali. Sonde yakin sama sekali. Yang Anda dong kecewa, Tuhan datang lebih cepat, baik. Tuhan datang sutalat, kira-kira saya pakai bahasa Kupang, Tuhan datang sutalat, andia kok ini, apa dia nama? Tuhan datang sutalat, andia kok Lazarus mati, coba datang lebih sedo. Begitu. Lalu kalau bilang imannya murid-murid, sonde juga. Orang Yahudi, sonde juga. Jadi satu-satunya penyebab Lazarus bangkit dalam Yohanes 11 itu bukan iman sapa-sapa, itu mutlak kehendak Allah. Nah, ini pelajaran iman bagi kita begini. Kadang-kadang kita ini dibodoh-bodohi dengan khotbah-khotbah yang sudah dijelaskan baik-baik. Pokoknya beriman mau apa pasti dapat, mau apa pasti dapat. Tunggu dulu. Sampai kadang-kadang ada orang Kristen tertentu yang merasa diri lebih rohani dari Kristen lain. Misalnya dia pun doa dijawab, orang lain pun tidak dijawab toh, padahal pergumulan sama. Nanti dia omong, dia bilang begini, makanya beriman, lihat tuh botong tuh doa puasa, iman. Saudara, saya mau kasih tahu, pada prinsipnya terjadinya mujizat atau tidak, itu tidak ditentukan oleh siapapun selain kedaulatan Allah. Bukan masalah kita beriman atau tidak beriman. Apa dasar saya bicara ini? Saya mau tanya kepada saudara semua. Kurang beriman apakah seorang Stefanus? Kurang beriman apakah seorang pengkhotbah sekelas Yohanes Pembaptis? Kurang beriman apakah Yakobus anak Zebedeus, saudara Yohanes, penulis Injil Yohanes? Ketiga nama yang saya sebut ini, mereka mati dengan cara martir. Ada yang Yohanes dan Yakobus dipenggal kepalanya, dibunuh. Lalu Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Saat dimana mereka mau dibunuh, justru itu saat dimana mereka paling butuh mujizat. Saat dimana mereka mau dieksekusi adalah saat dimana mereka paling membutuhkan keajaiban. Dan kalau omong dombu iman, berpikir, pendeta siapapun, iman sondapa sondongo. Yohanes Pembaptis, Yakobus anak Zebedeus, ini siapa lagi nama? Stefanus, katong sondapa dompu iman. Kurang beriman apakah Paulus? Sampai Paulus berdoa untuk duri dalam daging. Dalam 1 Korintus 12 ayat 7, 8, 9. Tapi Tuhan tidak mau jawab. Tuhan bilang cukup. Tuhan tidak mau ikut Paulus pun mau. Kurang beriman apakah mereka? Artinya apa? Memang tidak tergantung lu beriman ke sonde. Bapak mau ke sonde, itu masalah. Sebaliknya dalam kasus Lazarus yang Anda tanya, itu tidak ada iman siapa-siapa di situ.
Bukan iman Marta dan Maria, bukan iman murid-murid, bukan iman orang Yahudi, mutlak keputusan Bapa di sorga dan Tuhan Yesus. Jadi, saudara tolong memahami ini. Tetapi harus jujur. Kalau kita bandingkan dengan data lain, misalnya ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Itu jujur, Tuhan Yesus menghargai, memberi apresiasi kepada iman mereka. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Aduh, sungguh besar iman. Yang begini belum pernah lihat. Sungguh heran." Tapi kalau kita gali lebih dalam, tetap keputusan Tuhan. Bukan karena dong, begitu ya. Lalu itu perempuan Sirofenisia yang sudah diusir tapi terus berteriak. Tuhan bilang, "Ibu, sungguh besar imanmu. Sembuh. Jadilah anakmu sembuh." Itu pun sebenar keputusan Tuhan. Jadi, kalau ada mujizat, ada keberhasilan, ada apapun, sekali lagi kita ingat, dari sudut pandang manusia, walaupun kelihatan kita capek berkorban dan sebagainya, tapi pada prinsipnya itu adalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih. Telepon SKFM, Shalom, selamat pagi. Iya, Pak Ori. Pagi Bapak. Langsung pertanyaannya. Siapa Pak? Ya. Murim pertanyaan ini susah semua ya. Iya Bapak. Ya. 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 Salam Bapak. Om Ori 1 Korintus 7 ayat 9, tetapi kalau mereka tidak tahan menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ya, kalau kita lihat konteks ayat 8, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Ya. Jadi begini latar belakang dari surat ini Om Ori. Ini memang Paulus juga bilang, kalau memang basong yang janda atau duda, lebih basong kebeta. Nah, berarti kata kebeta, berarti Paulus ini, menurut data ini sepertinya tidak nikah. Tetapi saya pernah belajar dan tahu bahwa Paulus ini kemungkinan besar pernah nikah. Tapi waktu dia terima Yesus itu, ada 2 kemungkinan. Dia pernah nikah dan istrinya meninggal, atau waktu dia terima Yesus, justru istrinya tidak senang dan mungkin meninggalkan Paulus. Jadi Paulus akhirnya sendiri. Nah, dengan pengalamannya Paulus ini, kekasih Tuhan, terhitung sejak Paulus pelayanan itu Paulus hanya ada istri. Tapi sebelumnya mungkin ada, hanya Alkitab sudah jelaskan dengan detail. Para penafsir cukup pro kontra dalam bagian ini, tapi saya lebih cenderung kepada penafsir yang mengatakan sebelum Paulus melayani, sebelum Paulus bertobat, dia ada istri. Tapi bertobat mungkin istri mati, atau gara-gara pertobatannya justru istri lari ke setengah dia. Karena istri anggap orang aneh. Dulu lu benci Yesus, sekarang lu cinta Yesus, lu ada mangkali. Jadi akhirnya dia tinggalkan Paulus. Nah, dalam keadaan kesendirian seperti ini, Om Ori dan pendengar, Paulus kemudian menemui kasus seperti di Korintus, ada yang sujanda, ya, ada yang sududa, dan mereka kemudian Paulus nasihat, kalau memang
bisa ke beta silakan. Tapi kalau son bisa labai daripada terbakar karena hawa nafsu, labai nikah son apa-apa. Tetapi kemudian Om Ori giring ini kepada kasus yang lain. Karena Om Ori bilang, kau tuh biasa bahas itu. Oke, beta imbangi Om Ori sa. Kita giring kepada kasus yang lain di mana orang sudah cerai karena satu dan lain hal. Di tengah jalan do mau rujuk. Boleh atau tidak? Menurut beta ini jauh lebih baik, Om Ori. Menurut beta jauh lebih baik. Lebih rujuk sah. Dan gereja harus bantu menanganinya. Karena walaupun di hadapan hukum, yang Bapak bilang hukum positif tadi segala macam, susah. Di hadapan Tuhan, sonde ada istilah itu, Pak. Jadi karena ini konteks gereja, lebih potong kembalikan kepada jalurnya Tuhan kembali. Biar hukum bilang sucere, tapi Tuhan bilang sonde. Maut yang bisa memisahkan. Begitu. Jadi menurut saya rujuk kembali sebaiknya gereja menangani. Kalau saya pribadi Om Ori, sebisa mungkin lebih saya dorong orang supaya beta tes. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Lebih banyak yang tidak berhasil. Saya dorong rujuk kembali, Pak. Saya dorong. Tapi jujur, lebih banyak tidak berhasil. Tapi itu tidak mematahkan semangat saya. Kalau ketemu kasus model begini, beta dorong untuk rujuk. Saya tetap kasih semangat untuk itu ya. Om Ori ya, Tuhan berkati. Berikut ada Johan, ini pertanyaannya bahwa pendeta bagaimana menghadapi orang yang berbicara manis di depan kita, tetapi ternyata di belakang membicarakan kita yang tidak-tidak. Siap. Ada orang yang dikatakan lebih terima telepon. Baik, kita ke telepon SKFM. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Iya, Mama Yane. Ya. Baik. Baik, Gimana? langsung pertanyaannya. Ya, Bapak dengan Lola Ellen. Iya. Kita mau bertanya sekali lagi tentang doa. Ya, silakan. Ini Bapak, Ya, ada di surat-surat doa. Contoh Bapak kita 3 orang Bapak ya. saya ditugaskan untuk berdoa. Dan di tengah-tengah doa, teman saya yang bilang ini, suruh saya diam. Rasanya ada penglihatan. Oke. Setelah amin saya marah. Heh, Dan tidak oleh itu, karena saya berbicara dengan Allah yang adalah pencipta. Dia adalah segala-galanya. Iya. Kenapa orang mesti berhenti untuk dengar bentuk penglihatan? Oke. Setelah terjadi itu, justru sepertinya mereka marah kepada saya, Bapak. Saya sampaikan ini ada lagi yang menyatakan bahwa tidak boleh itu, tapi orang ngotot bahwa kalau dia dapat penglihatan suaminya, harusnya dapat beda karena lagi lupa. Gimana, Bapak? Apakah bebas benar betul atau memang bebas yang salah? Siap. Ada satu pertanyaan lagi. Silakan, Mama. Betul, memang harus kumpul-kumpul. Saya ingin bertanya lagi, Bapak. Ya, Di 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 oke. dan pertama Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Oke, beta ingat. Kenapa itu? Nah, itu ada kaitannya juga Bapak. Apakah ini adalah ada kaitan dengan ini adalah nabi-nabi palsu atau bagaimana Bapak? Siap, 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 siap. Saya mau menjelaskan sejelas-jelasnya dengan doa dan kalau bisa Bapak kasih beta ayat-ayat tertentu yang bisa beta pegang sebagai penguatan untuk menegur orang. Nah, dengar Bapak Ibu jelaskan. Ya. Nah, Mama Yane. Mama Yane pun pertanyaan ini selalu berurusan di ini dong. Ya, mungkin lingkungan ini ya, pelayanan Mama Yane. Jadi Mama Yane, nanti setelah ini baru jawab yang muka belakang tadi ya. Mama Yane, jadi berdoa, lalu di-cut di tengah jalan, menurut beta memang tidak bagus. Beta kalau dalam hal ini setuju dengan Mama Yane. Ya, kenapa saudara-saudara? Karena kalau kita bandingkan dengan data firman Tuhan, Tuhan itu tidak menginginkan kekacauan di dalam ibadah. Ibadah sedang jalan apapun itu, nyanyian kah, doa kah, kalau ada yang bernubuat kah, atau ada yang dapat karunia bahasa roh, itu tertib begitu ya.
Dan itu satu demi satu. Saya bandingkan dengan data berikut ya. Mama Yana catat ini ayat sebagai data pembanding. Di dalam 1 Korintus 14 dikatakan ayat 30. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Ini kalau dapat penglihatan mama, ya memang satu mesti diam. Sebab kamu semua beroleh, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ini kalau konteksnya ada orang dapat penglihatan. Tetapi saya juga mau kasih tahu Mama Yane bahwa sebenarnya kalau orang dapat penglihatan, itu orang diberi kuasa untuk menguasai itu, begitu. Jadi beta pikir supaya jangan mengurangi damai sejahtera orang yang sedang berdoa. Menurut saya, kalau menurut saya kasih tinggal saja dia berdoa habis, baru kasih tahu penglihatan. Ingat Mama, penglihatan itu juga ada dan itu Alkitabiah. Hanya beta soal mengulang-ulang, mau tahu dari mana penglihatan atau nubuat itu benar, bandingkan catat Mama Yane, Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Beta tak usah baca lagi karena Mama Yane minta ayat, jadi beta kasih itu ayat. Kalau meleset itu bukan dari Tuhan, tapi kalau tepat itu dari Tuhan. Ayatnya Mama Yane pakai di dalam 2 Timotius berapa? 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4 itu tentang ajaran sesat. Yang maksudnya dalam hal khotbah, orang mau dengar yang dongeng-dongeng saja. Lalu kalau 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 itu juga nabi palsu yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Dan yang Mama pakai 2 ayat dihubungkan dengan kasus yang Mama angkat, minta maaf Mama kurang nyambung. Ya, justru kalau kasus yang Mama angkat menurut beta, kita tidak bisa bilang teman-teman itu sesat juga, tidak juga. Mungkin mereka berdasarkan data ini jadi suruh orang diam. Padahal inti dari ayat ini diatur sedemikian rupa sehingga ketertiban ada. Misalnya ke Mama Yane ada doa, biar Mama Yane amin dulu, baru dia nyatakan penglihatan. Kalau dia ada nyatakan penglihatan, yang kotong yang lain dukung dia, doa dia supaya jangan sampai penglihatannya bukan dari Tuhan tapi dari setan dan lain sebagainya. Jadi waktu mesti dukung dia begitu. Apakah mereka sesat? Menurut saya belum tentu. Jangan sampai tidak sesat, hanya butuh diarahkan baik-baik supaya jalurnya pas begitu ya Mama ya. Tuhan berkati. Baik, dengan langsung pertanyaan dari Johan tadi Bapak Pendeta soal orang yang membicarakan di belakang begitu padahal di depan kelihatan manis. Kalau ini saya ikut teladan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus dengan Yudas itu punya peristiwa mirip. Yudas suka Yesus, mau jual Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu, tapi saya percaya Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita. Ya segala sesuatu ada waktu yang terbaik begitu ya. Tidak terlalu terburu-buru. Akhirnya dia cium Tuhan Yesus juga, makan perjamuan dengan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus sudah serahkan dia kepada keinginan hatinya. Yudas lu mau bikin apa na bikin so. Dan Alkitab berkata setan masuk. Nah bagaimana dengan saya dan saudara? Kalau Anda yakin orang itu muka belakang di Anda, sebagaimana Tuhan Yesus juga sondai mempertahankan Yudas. Lu mau bikin apa lu bikin, lu mau pindah sudah. Tuhan Yesus sondai berusaha juga untuk apa Yudas begitu. Karena begini, Yudas dan Petrus karakter agak beda. Kalau Petrus biar kapal-kapal angin, Tuhan omong tapi dengar. Nah kalau Yudas ini munafik, susah ditebak dan sangat berbahaya. Dan orang kayak begitu memang tidak bisa dipertahankan.
kedekatan atau persahabatan. Akhirnya Tuhan Yesus tahu ini orang lisan bisa. Beda dengan Petrus. Oh, Tuhan Yesus tanya, Petrus, lu sayang beta kok 3 kali. Petrus, beka singa lu akan jatuhin malam. Tapi kalau lu subangkit, kas kuat orang lain. Yudas, Tuhan Yesus ngomong begitu. Jadi maksud saya begini. Buat orang yang muka belakang ke Yudas begitu. Kalau saudara yakin itu orang memang model begitu. Ya beta pikir selain mendoakan dia. Anda jangan terlalu paksa diri kau sama-sama dengan dia terus. Repot nanti. Ya. Selalu usah dipertahankan. Tak usah benci juga. Tapi tak usah buang-buang waktu untuk bersama dengan dia. Ya. Saya pikir itu. Tuhan berkati. Kita lanjut, ini pertanyaannya Bapak Pendeta soal apa dasarnya Lembaga Alkitab Indonesia memberi pembagian pasal dan ayat serta memberi judul di dalam Alkitab. Pertanyaan ini dari George di Kuanino. Baik, Saudara George. Jadi perlu diketahui bahwa Alkitab yang asli itu namanya autograf. Nah, yang autograf itu yang ditulis oleh kurang lebih 40 penulis di bahan-bahan seperti perkamen dan yang paling banyak itu papirus. Dari kata papirus inilah menurunkan kata paper, kertas. Nah, Saudara George, jadi kalau Alkitab yang asli yang tulis di papirus dong itu sonde ada pasal, sonde ada ayat, sonde ada judul. Tapi ketika disalin, penyalinan ini yang kita kenal dengan manuskrip. Ketika masuk dalam salinan-salinan berbagai bahasa, salinan-salinan berbagai versi, King James, NIV, New American Standard Bible, dan lain sebagainya, maka demi keteraturan, maka lembaga-lembaga Alkitab, termasuk lembaga Alkitab Indonesia, mulai beri judul. Jadi itu judul-judul yang dipotong Alkitab itu bukan tulisan asli, itu ditambahkan. Dengan tujuan supaya demi keteraturan saja. Padahal aslinya tidak ada judul, tidak ada ayat, tidak ada pasal, tidak ada yang itu semua. So, dia lurus-lurus. Tulisan Ibrani, tulisan Yunani. Tapi kemudian dalam konteks zaman sekarang, lebih modern, jadi dibuat untuk teratur. Makanya dipakailah judul Sakeus, dipakailah judul apalah perempuan Sirofenesia, segala macam. Itu soalnya ada dalam tulisan para penulis asli. Ditambahkan. Demi apa? Keteraturan. Itu saja cukup. Berikutnya ini Bapak Pendeta, apakah pantas seorang suami yang juga sebagai seorang majelis ini berani memaki istri saat istri berkata salah, padahal kalau mau dibilang cuman masalah sepele, Bapak Pendeta. Jadi bagaimana harus menghadapi suami seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Siap. Jadi kalau omong pantas, jelas tidak pantas, ya. Tidak pantas maki istri atau maki suami, maki orang tua, maki anak, bahkan maki siapapun tidak pantas. Apa yang Anda lakukan, Ibu? Begini, saya bertolak dari realita ya. Memang perempuan ini kan secara psikologi, bilang satu hari itu mesti keluar berapa? 500 kata, kok 5.000 kata ya. Jadi secara psikologi ibu-ibu, perempuan tuh pasti suka ngomong, banyak ngomong. Nah, betul secara psikologi begitu, tetapi perempuan-perempuan yang dibimbing dalam takut akan Tuhan juga diingatkan, secara psikologi memang begitu, tapi salah satu manifestasi buah roh, kita itu diberi yang namanya self-control, pengendalian diri. Jadi memang botong pembawa omong juga hati-hati. Ada dapat suami yang pendiam. Jadi ibu mau boto-boto jadi aman sah. Tapi jangan sampai dia luka dalam. Ada suami yang karakter son bisa begitu. Dia lihat mangkali. Ini salah satu kemungkinan ibu dari realita yang beta dapat di lapangan. Mangkali ibu omong-omong susone kontrol karena psikologi muskas habis sekian ribu kata. Ibu omong-omong susun pikir son hargai suami lah.
Maka mungkin dengan itu Bapak tua bereaksi. Bapak tua bereaksi beta tetap salah. Hanya beta kalau jawab yang bagindong, kau tuh bisa lihat satu sisi sah. Jangan sampai dia bereaksi, dia cuci maki ibu. Hadapinya bagaimana? Yang pertama, ibu mulai sudah minta Roh Kudus pimpin. Supaya kalaupun ibu mau omong, pas begitulah ya. Karena ibu tadi omong bilang, salah omong. Nah, berusahalah. Berusaha. Kata berusaha ini berarti bukan nanti boton son salah lah. Bukan. Usaha. Kalau bisa kenal. Masa suami istri kan saling kenal. Beta tahu beta istri pun karakter. Beta pun istri tahu beta pun karakter. Kalau beta sebegini, memtua sudiam. Kalau memtua sebegini, beta san mau omong. San mau cari hal. Dan nanti anak-anak doyan. Anak-anak dapat tontonan tidak bagus. Jadi menurut beta ibu minta Roh Kudus pimpin. Tapi terus berdoa buat suami. Dan kalau biasanya ibu beta lihat. Kalau Tuhan su pimpin ibu-ibu bawa omong su bagus. Dong bisa memenangkan nompu laki. Minimal memenangkan suami pu emosional ibu. Wih beta tua beda. Itu dapat teru. Itu beta yakin akan meminimalisir makian-makian yang ibu pernah dengar. Bahkan dengan kemurahan Allah, dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kehidupan doa, mungkin bisa membuat suami bertobat dan tidak maki istri lagi. Tuhan berkati. Berikutnya ini Bapak Pendeta soal masalah rumah tangga begitu. Jadi bagaimana dengan perempuan yang sudah bersuami dan memiliki anak tapi masih saja menghubungi mantan lalu ajak ketemuan di saat suami harus tugas keluar begitu Bapak Pendeta. Bagaimana caranya untuk menegur seperti ini? Kalau saya menanggapi ini memang ini jahat ya. Ini jahat. Minggu lalu kok beta berbagi tentang pendeta selingkuh. Dimulai dari apa? Sharing-sharing. Lalu apa? Sering-sering. Lalu apa? Serong-serong. Terakhir sorong-sorong. Jadi menurut beta ini tindakan jahat. Sudah ada potensi kepalsuan, menipu di situ ya. Jadi ya kalau bagaimana ya mustogor. Bila perlu kalau ada dapat bukti jelas foto kok apa. Kau tahu sendiri ini orang ada foto luka tumor dari laki-laki ini babayo. Labai bertobat sebelum ini bangke tahu. Ini bangke ketahuan. Begitu. Dan harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan tutup dosa. Tutup dosa selingkuh. Dosa munafik. Tutup pakai dosa tipu. Jangan. Nanti dosa selesai. Kau tahu semua juga orang berdosa. Tapi dosa mesti diakui. Begitu ya. Jadi menurut saya itu jahat dan harus ditegur keras itu ya. Tuhan berkati. Berikutnya ada Ari di Fontaine, Bapak Pendeta. Jadi mamanya ini seorang janda begitu. Iya. Tapi sekarang menjalin komunikasi hubungan dengan laki-laki yang masih beristri. Jadi kalau misalnya menerima telepon begitu selalu menjauh, menepi dan mengecilkan suara. Umur berapa? Tidak tahu. Dan Ari ini sering merasa tidak nyaman dengan sikap mamanya seperti ini. Sering merasa sedih kalau mamanya seperti ini dan hampir stres menghadapi mamanya seperti ini padahal menjalin hubungan dengan yang masih beristri. Jadi bagaimana sikap yang harus dia ambil untuk menasehati mamanya ini? Ini jelas salah. Kalau mama janda dan janda suami sudah meninggal lalu mau nikah baru senap apa? Jangan dengan orang punya suami baik. Kok mama jui Tuhan. Jadi saya mengerti posisimu Ari. Betul. Tapi bagaimana kamu bisa tegur mama? Ya selain mungkin sampaikan saja fakta-fakta di lapangan. Misalnya kemungkinan juga yang nanti orang omong apa dan lain sebagainya. Ari coba pendekatan dengan mama baik-baik saja sebagai mama dan anak. Jangan hanya kecewa-kecewa lalu tidak dari hati ke hati. Ingat, dia tetap mama. Jadi omong tetap dengan penuh hormat. Omong dengan piden doa supaya
Ari omong, ya tidak jaminan jo Ari. Jangan sampai mama bebal. Biasa kalau sudah jatuh cinta nih Ari. Sudah jatuh cinta nih, apalagi puber kedua. Anda bertanya umur tadi tuh. Be mau cek, ini sudah masa kok belum. Kalau puber kedua Ari memang repot. Tetapi ingat, kalau Tuhan berkenan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Saya ketemu orang kasus seperti Ari. Anak-anaknya sehati, pendekatan baik-baik. Awalnya dia keras. Sekarang dia suiko di anak-anak pemau. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan, keluarga itu dipulihkan. Orang tua mereka yang sudah janda, sudah duda, didekati secara baik-baik dengan penuh cinta dan kuasa doa yang dahsyat. Ingat, kalau Tuhan berkenan, Tuhan sanggup merubah mama. Ya, Tuhan berkati. Ada Tia di Lasiana, jadi Bapak Pendeta memang dia tidak menjelaskan masalahnya apa begitu, tapi sudah 4 tahun menyembunyikan masalah mungkin yang besar dari orang tuanya, dan sekarang ini dia merasa tidak nyaman, pengen jujur begitu, tapi masih ada ketakutan yang besar. Jadi dia berharap bahwa orang tua ketika dia menjelaskan nanti bisa mengerti dan menerima. Jadi dia sekarang ini masih bingung bagaimana caranya untuk bisa menjelaskan. Bapak Pendeta mohon mungkin ada saran-saran bagaimana cara untuk dia bisa mengatakan hal yang disembunyikan selama 4 tahun ini. Keterbukaan itu akan membuat kita plong, bahagia, membuat ada banyak keran-keran berkat terbuka. Ingat kalimat saya. Keterbukaan itu akan membuat kita plong, bahagia, dan keran-keran berkat terbuka. Selama ini tersendat. Tersendat dengan apa? Ada dosa yang kita tutup-tutupi. Nah, apa yang Anda alami ini tidak tahu apa, tapi sudah 4 tahun. Bagaimana untuk keterbukaan itu? Memang kadang-kadang setan berusaha menggiring Anda supaya Anda tutup terus. Jadi pesan saya, Anda harus lawan itu. Cari momen yang tepat. Siap hadapi konsekuensi apapun. Dan ingat, orang yang mau terbuka, Tuhan paling sayang orang yang akui dosa. Tuhan paling suka dengan orang yang tidak sembunyikan pelanggaran. Setan paling suka dengan orang yang tutup-tutup dosa. Anda yang terbiasa tutup masa lalu, Anda tidak akan lihat masa depan. Anda yang terbiasa tutup-tutup dosa, Anda soalnya akan lihat sukses atau berkat yang murni, yang dari Tuhan. Kalau berkat dari setan, maka lu dapat. Beta omong ini karena setan, sekalipun Anda tetap berdosa, setan bisa tawarkan jalan-jalan terbuka, sehingga Anda punya pikiran, hiilah, beta tetap berdosa, beta tetap tertutup, beta tidak mengaku dosa, tapi beta sukses terus. Itu tanda cara setan. Setan buka jalan buat Anda supaya Anda tetap nyaman dengan dosa Anda. Anda tetap nyaman dalam lingkaran hidup yang tidak alkitabiah, dan ujungnya Anda masuk neraka. Jadi pesan saya sebagai hamba Allah, berdoa dan beranilah bikin keputusan untuk akui. Jangan takut, Tuhan pasti bela Anda. Kalau betul pakai kalimat Tuhan senang dengan orang yang terbuka, artinya pihak sorga siap membela Anda yang mau terbuka. Tuhan berkati. Next, ini Bapak Pendeta, apa akibatnya dengan orang yang tamak dan serakah? Apa akibatnya dengan orang tamak dan serakah ya? Ananias dan Safira mati. Itu Roh Kudus kasih mati di tempat laki ini. Hofni dan Pinehas, Imam Eli Puana mati juga. Ini tanya akibat toh. Saul Saraka Pungkarja mati sengsara. Siapa lagi? Yudas. Itu juga sengsara. Jadi semua orang tamak dan serakah, dia punya akhir hidup mati mampus semua. Hancur semua. Jadi itu sudah akibat. Jangan mau mati mampus bodoh-bodoh, jangan tamak, jangan serakah. Itu sah. Tuhan berkati ya. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir kita di Mazmur pagi. Kawan, pertanyaan yang belum sempat dijawab,
kawan bisa kirimkan lebih awal di edisi pekan depan dan langsung akan dijawab oleh Bapak Pendeta. Informasi pelayanan silakan Bapak Pendeta. Yang pertama, buat saudara saya di Fatfeto, Nun Bondela, Nun Hila, ini malam saya KKR. Pendeta Yandi Sukotba, Ketua Majelis Gemit Kota Kupang Bapak Tera Sukotba. Ini malam beta penggiliran, malam terakhir. Teman-teman di NBD, sampai jumpa sebentar malam di lapangan SDN 1 Nun Bondela. Ya, sampai jumpa sebentar. Dan kepada Bapak Mama Kakak adik saudara, besok saya melanjutkan seri khotbah bahaya kesombongan bagian 2. Ulang, bahaya kesombongan bagian 2. Kalau Bapak Mama berkenan dan mau hadir dalam ibadah di Amazing Grace di Hotel Sylvia lantai 4, ibadah pertama jam 8, ibadah kedua 5:30 sore. Ingat, gereja ini milik semua orang. Gereja ini tidak ada milik pribadi. Ini gereja rumah bagi orang Kupang. Ini gereja rumah bagi orang NTT. Ini gereja bengkel bagi orang-orang berdosa. Jadi kami terbuka untuk siapa saja. Dan ingat, kami tidak akan bujuk Anda jadi jemaat di situ. Kalau Anda dari gereja lain, hanya datang dengar firman dan kembali ke gereja Anda, silakan. Kami tidak pernah bujuk orang untuk data-data orang. Tidak. Itu gereja Tuhan Allah pun rumah. Saudara boleh rasa asing di situ, ya. Jadi kami undang besok jam 8 pagi, 5:30 sore, pengkhotbah saya sendiri di bawah tema bahaya kesombongan bagian 2. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama Bapa. Bapa terlalu hebat, Bapa terlalu dahsyat, Bapa terlalu luar biasa. Hamba bersyukur sampai hari ini hamba masih diberi kesempatan bicara atas nama-Mu. Tuhan, hamba tidak bisa balas apa-apa. Namun hamba mohon beri hamba kekuatan supaya menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan beri dengan kekuatan-Mu, sehingga banyak orang diberkati dan diselamatkan. Buat saudara-saudara hamba pendengar radio yang sudah dengar hari ini, maupun teman-teman di Facebook, Engkau kenal hamba-hamba-Mu lebih daripada siapapun mengenal mereka. Kalau mereka adalah masalah rumah tangga, hamba mohon Tuhan, pulihkan para suami, pulihkan para istri, pulihkan para orang tua, pulihkan anak-anak yang dalam rumah, supaya hidup takut akan Allah, sukses berhasil, tidak mempermalukan keluarga, tidak mempermalukan gereja, tidak mempermalukan nama Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah saudara-saudara hamba, usaha, pekerjaan, ekonomi, keuangan, semua saudara hamba yang dengar radio ini. Hamba mohon Tuhan berkati berlipat kali ganda, dan melalui mereka banyak orang diberkati. Ada yang sakit, Tuhan berkenan, sembuhkanlah dalam nama Yesus. Kuatkan yang lemah, angkat yang terjatuh ya Bapa. Berkatilah Indonesia, Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Pulau Rote. Tuhan berkati, Tuhan tolong korban gempa, tsunami, bencana alam di Lombok, di Palu, dan beberapa kali Kupang mengalami potensi gempa. Kami berdoa dalam nama Yesus, ampuni NTT Tuhan, ampuni Kupang Tuhan. Tolong supaya jangan terjadi gempa di daerah kami Bapa. Berkati semua pendeta, hamba-hamba Allah, gembala-gembala sidang. Pakailah mereka untuk menjadi alat dalam tangan-Mu. Melalui mereka jemaat diberkati, jemaat diajar takut akan Allah, diajar untuk saling menghargai dengan gereja lain. Berkatilah Tuhan orang-orang yang tidak suka kami. Kami juga tidak lebih baik dari mereka. Beberapa ketidaksenangan mereka beralasan, dan itu bermanfaat bagi kami. Tapi kalau mereka mulai bicara sesuatu yang tidak pas pun, hamba dan semua saudara hamba berdoa, kalau kami dibenci, ampuni orang itu. Kalau kami membenci, ampuni kami, supaya kami tidak terjebak
dalam kepahitan yang merugikan hubungan kami dengan Allah dan sesama. Berkati Radio Suara Kupang. Berkati kota tercinta. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta, Ya. kawan, dan firman Tuhan sudah disampaikan buat kawan. Pertanyaannya jangan lupa untuk tetap dikirimkan pekan depan. Selamat beraktivitas di hari Sabtu. Tuhan memberkati kawan. Hamba Bapak Pendeta dan juga saya pamit. Tuhan Yesus memberkati kawan. Sebentar coba. Shalom saudara, terima kasih banyak buat waktu yang sudah saudara luangkan untuk mendengarkan firman Allah. Beta Pendeta Mel Atok mengucap syukur. Tetap dengarkan Mazmur Pagi dan percayalah bahwa firman Allah yang akan pergi tidak akan kembali dengan sia-sia. Sampai jumpa minggu depan bersama saya Pendeta Mel Atok di SKFM. Tuhan Yesus memberkati.